Ini juga mengarah ke pertanyaan saya selanjutnya nggih. Kalau soal kemampuan saat kan polisi kalau kita misalkan polisi ataupun tentara itu kan punya juru tembak ataupun juru apa seperti itu. Kalau di Satgas itu kalau secara kelembagaan itu pripun gitu pembagian seperti itu atau memang ada spesialis ini spesialis seperti itu atau pripun kalau di Satgas ataupun di SAR seperti itu? Kalau di Satgas itu ya penting bela diri biasanya. Bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Madrasah Diniyah MTI Jakarta dalam serial tokoh. Pada kali ini alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi dan bisa mengundang tamu spesial di samping saya ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Arif Wibowo. Bagaimana pengalaman beliau, bagaimana pandangan beliau soal kemajelisan, soal kegiatan di MTA, mari kita ulik bersama-sama. Sebelum kita masuk di wawancara ya, saya ada dua statement yang akan dikonfirmasi oleh narasumber apakah itu benar atau salah. Untuk statement yang pertama, Mas Bowo ini ya, biasanya dipanggil Mas Bowo ini sangat sangat aktif di bidang SAR, Satgas dan Bankom. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu pernah bertugas sebagai relawan untuk penanganan bencana Merapi. Apakah itu benar atau salah? Apakah itu hoax atau tidak? Mari kita konfirmasi ke yang bersangkutan. Oke, assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, everything is okay. Anjir. Luar biasa ini. Semangatnya sangat luar biasa Mas Bowo ini. Dilihat dari mungkin kalau banyak yang sudah mengenal ya. Mas Bowo ini kalau setiap ada kegiatan MTA di Jogja khususnya itu pasti ada terus dan pasti kelihatan seperti itu. Jadi mungkin langsung gitu untuk statement yang pertama ini Mas Bowo ini sangat aktif di kegiatan Satgas, SAR dan Bankom. Itu pripun? Apakah itu benar atau salah? Iya, benar. Jadi awalnya memang di DIY saya kan masuk di Jogja kan tahun 94. 94 di mana Jogja itu waktu itu saya mahasiswa tapi mulai aktif Satgasan ya mulai tahun tahun 2000-an, akhir 2000-an. Akhir 2000-an. Tapi 97 itu sudah sebenarnya masuk Satgas, cuma belum aktif, tapi mulai tahun 2000 itu sudah. Karena di Satgas di DIY itu yang ada baru di atas lantai 2, artinya Gunung Kidul. Mulai tahun 2000 sudah dirintis. Waktu itu kan komandannya almarhum Pak Tris sih ya, kakaknya Pak Sri Mul itu. Kemudian secara mengalir karena komandan Satgas itu juga belum ada SK. Jadi di MTA itu memang belum ada SK-nya, Satgas dan ini belum ada SK-nya. Biasa ngurusi ya sedurusi, saya tahu dijeluk komandan, tapi kan kadang kalau Pak Satimo atau Sri Mul itu nyampaikan Kapolda Jogja, tapi itu istilahnya guyon-guyon untuk penyemangat teman-teman semua. Tapi ya mengalir aja, ngerti-ngerti komandan saja nih ya, kita jadi komandan saja ya, belum pernah itu seperti itu. Yang penting ada jauh dari perwakilan untuk mengkoordinir. Kalau dilihat dengan kultur MTA memang sangat kan bentuknya pengabdian gitu. Itu kan memang yang penting action dulu seperti itu daripada nanti menungguin sahnya, tapi yang penting action dan kelihatan ada aksinya ataupun ada hasilnya seperti itu. Dan ini yang menarik gitu. Dari tahun kalau resminya berarti 97 gitu. Berkecimpung di Satgas seperti itu. Ya itu karena ya saya masuk 94 di sini itu 96 ya sekitar itulah. Saya lupa ingat itu. Tapi yang jelas pas peresmian di Sabtosari itu
kita hanya sebagai membackup Bankom aja dulu. Awal-awal kan Satgas juga belum adanya Bankom. Kalau zaman dulu kan bukan Satgas tapi AMPI. AMPI itu mungkin generasinya almarhum Pak Tris atau Pak di Solo sana bapak saya kan seperti itu. Jadi beberapa mungkin yang berkecimpung di MTA kegiatan MTA kan ada banyak selain dakwah atau pengajian itu kan ada mungkin gini Satgas, kemudian juga ada mungkin TPA atau yang lain itulah. Biasanya beberapa orang yang berkegiatan di suatu kegiatan di MTA itu ada pendorongnya. Dulu itu pripun gitu? Maksudnya bisa terdorong untuk wah saya kayaknya Satgas ini seperti itu pripun gitu. Dulu itu karena background dulu kan saya lahir di Juwiring Mas. Dulu itu di rumah saya itu kebetulan menjadi basis Ustaz almarhum Ustaz Abdullah. Itu dulu pernah ngisi di rumah saya. Dulu kan ada Abdullah Sungkar. Kemudian Ustaz Sugino, lalu itu panggilannya Ustaz Tino terkenalnya. Dulu menjadi basis dan dulu sering dihalang-halangi. Nah, dulu semacam didorong besok yang gede mlebu tentara wae ben iso istilahnya modern-modern sing ganggu. Nah, sampai SMA MTA itu lulus saya daftar Akmil. Baru sampai putaran di Kodim Solo itu. Nah, tahun 94 itu mungkin saya meninggal, tidak saya lanjutkan. Meninggal ya udah. Karena ibu di rumah, akhirnya saya memutuskan ke Jogja karena tertarik dengan Jogja itu karena waktu itu ada mahasiswa Jogja yang kadang sering ke Solo itu Mas. Jadi dulu kan Jogja istilahnya tahunya luar biasa. Dulu belum ada perwakilan Surabaya, Semarang belum ada, yang Solo itu belum ada yang pos-pos mahasiswa. Dulu yang muncul ke MTA itu baru Jogja. Nah, itu yang memotivasi saya ke Jogja. Ya akhirnya kemudian ya ikut, ternyata bisa masuk Satgas lewat sini. Dulu kan diawali dikenalkan, malah yang mengenalkan malah justru almarhum Pak Tris itu. Pak Tris begini, kalau dilihat secara tugasnya itu kan sangat harus punya prinsip. Masih prinsip itu harus ada pakem kemampuan untuk contohnya Satgas ataupun SAR ataupun Bankom kan punya skill yang berbeda-beda. Berarti kalau mungkin SAR itu bidangnya kebencanaan, kalau Satgas itu bidangnya mungkin keamanan gitu. Kalau Bankom itu mungkin bidang komunikasi. Jadi harus tahu bagaimana set alat dan lain-lain. Itu dulu pripun ya? Apakah ada pelatihannya gitu? Soalnya kan kalau sekarang kan mungkin ada pelatihan secara pelatihan gitu. Tapi kalau dulu itu pripun gitu? Kalau dulu awal-awal itu memang ada istilahnya sebelum masuk Satgas ya dari pusat dulu, datang ke perwakilan Depok itu. Waktu itu ada Pak Rujio, dikumpulkan ya, tesnya ya sederhana. Kalau idealnya kan sebenarnya ya ada istilahnya urut-urutannya sebenarnya. Nah, ini menjadi PR bagi kita yang insya Allah ini nanti penyempurnaan dari buku panduan Satgas ini. Ini kan buku panduannya kan kebetulan muncul dari Jogja Mas. Atas inisiatif saya, kemudian saya koordinasi dengan Pak Emut, akhirnya saya matur ke beliau Ustadz ACC, ini menjadi buku pedoman Satgas seluruh Indonesia. Ini yang dibuat dari Jogja. Maka itu bahasanya mampu bahasanya Ustadz Emut itu. Nah, akhirnya kan tapi selama ini memang untuk masuk Satgas memang baru semacam yang siap aja. Tapi untuk peleton-peleton tertentu memang misalkan di pusat itu ada divisi 1, ada divisi 2, itu memang melalui seleksi. Ini juga mengarah ke pertanyaan saya selanjutnya gitu. Kalau soal kemampuan Satgas kan polisi kan, kalau kita misalkan polisi ataupun tentara itu kan punya juru tembak ataupun juru apa seperti itu. Kalau di Satgas itu
kalau secara kelembagaan itu pripun nggih pembagian seperti itu atau memang ada spesialis ini spesialis seperti ini atau pripun kalau di Satgas ataupun di SAR seperti itu? Kalau di Satgas itu ya penting bela diri biasanya. Bela diri sih. Bela diri, tapi kan itu baru kalau yang di kita itu baru ada divisi 1 ideal. Idealnya Satgas ya di situ. Oh, ini. Tapi secara keseluruhan belum. Karena kan di Satgas MTA itu baris berbaris juga belum bagus. Apa mungkin cara berpakaian. Tapi insya Allah di IY ini materi, maka setiap ada pelatihan gitu, kegiatan Satgas mengumpulkan Satgas secara nasional atau misalkan koordinator itu biasanya narasumbernya dari Ustadz Imut. Karena ini materi-materinya yang pas itu, karena ini kan menyangkut kaitannya ya Satgas piye gitu. Performernya kan juga harus diperhatikan, tidak hanya kan kadang-kadang secara teori kan Satgas itu kan yang nganggo seragamnya tentunya tambah gagah. Tapi ada juga yang memakai seragam Satgas malah justru sini barete lapas atau mungkin tidak pas. Ya pernah suatu ketika di Masjid Pusat itu kalau Ustaz pas rawuh itu Satgasnya enggak dimasukkan orang rapi, sepatunya sepatu cat putih. Jadi kadang-kadang ya itu kita hormati Mas, karena di daerah itu kadang-kadang tata cara apa yang harus Satgas, idealnya Satgas itu belum pada paham. Makanya ini dengan adanya buku ini mudah-mudahan meminimalisir masalah itu. Berarti memang dari awal kegiatan itu memang bentuknya kesadaran dulu nih, kesadaran, kemudian kesiapan, baru nanti mungkin pelatihan untuk lebih tertib, lebih skillnya itu bisa dibangun seperti itu. Tapi yang penting ada kesungguhan untuk niat siap seperti itu nih. Soalnya kalau memang menunggu harus siap dulu, maksudnya harus menunggu komplit dulu ya agak susah. Nah ini beda dengan SAR. Setelah DIY kemudian muncul SAR tahun 2014. 2014. Nah kemudian dari Al-Ustadz Ndawi istilah ini Ustadz Imut untuk gimana sudah siap waktu itu di pertemuan akad siang. Siap untuk SAR-nya. Kemudian Pak Imut matur insya Allah nanti di handle Gowo waktu itu tapi waktu itu saya tidak hadir karena kan waktu itu pas berhalangan. Nah, kemudian saya dikabari seperti itu, kemudian kami matur Pak Imut untuk kita tindak lanjuti dan kami koordinasi, kemudian diadakan diklat SAR di Jogja. Waktu itu di dekatnya Mbah Marijan. Waktu itu Ustadz Sukino rawuh untuk pembukaan. Berarti kalau diruntut ya mungkin di perwakilan Jogja itu pertama itu Satgas tahun 2000. Bankom kalau Bankom itu sejak 2006 itu awalnya pas Merapi itu Mas. Pas gempa Jogja. Gempa Jogja 2006. Dulu kita dipinjami alat dari Solo. Nah, jadi komunikasi dari posko Pundong waktu itu di Bantul ini Pundong itu ya. Ke perwakilan itu komunikasinya pakai HT. Cuma wilayah Jogja. Sekarang bisa. Berarti kita sekarang Mas punya repeater di Turku. Itu repeater MTADI. Jadi kalau teman-teman, makanya teman-teman pemuda itu menggunakan repeater untuk komunikasi di lapangan. Atau mungkin kalau memang nggak punya kemampuan menggunakan pesawat, bisa calling Bankom. Makanya ini Bankom, Satgas, SAR, kontributor ini fasilitas MTADI yang silahkan dimanfaatkan. Mungkin misalkan dari teman-teman MAPI kan selama ini kan sudah berjalan. Misalkan kalau mengadakan Madin ya, apa itu event festival anak. Nah itu kan oleh Satgas. Sebenarnya itu juga ada Bankom. Bankom itu bagian komunikasi ya, itu bisa kalau di korban MTADI biasanya Bankom juga terjun, Satgas terjun, SAR terjun. Berarti kalau berarti 2006 Bankom dulu, Satgasnya tahun 2014.
Ya sekitar itu. Setelahnya, tapi deket-deket gitu. Kemudian tahun 2014 baru ada SAR. Iya, SAR. Nah, di saat SAR itu ada itu muncul kontributor. Jadi ini untuk mensuplai berita-berita yang ada di daerah, kemudian dikirim ke MTA TV. Waktu itu kan instruksi Alsat kan kekurangan berita waktu itu MTA TV awal-awal dulu. Sekarang sudah banyak berita. Nah, kemudian muncul waktu itu kontributornya ya saya handle, Mas. Saya handle karena belum ada, akhirnya saya nunjuk materi perwakilan untuk membentuk kontributor. Akhirnya kita tunjuk masing-masing wilayah Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Kodia. Kalau mungkin dilihat secara tugas dan fungsinya, kalau dari Bankom itu berarti mungkin gini, ada beberapa warga juga ataupun yang menyaksikan ini itu kan masih agak membingungkan antara perbedaan Bankom, Satgas ataupun SAR. Seperti itu, wilayah kerjanya seperti apa ini? Mungkin bisa dijelaskan dari Bankom dulu. Kalau Bankom itu biasanya lebih ke komunikasi. Jadi komunikasi, misalkan kita kan kemarin membuat posko namanya posko empati Merapi. Nah ini memang kenapa empati ini memang dari perwakilan seperti itu namanya, posko empati Merapi. Nah di situ di backup ada Satgas, SAR, MTA, Bankom, ada kontributor, ada pemuda, ada tim Polo Ijo, banyak sekali. Nah ini masing-masing topoksinya beda-beda. Nah kalau Satgas nanti di keamanan, ketertiban, pengaturan lalu lintas. Nah, itu lebih biasanya merapat ke TNI dan Polri. Sama aparat setempat, kecamatan, kabupaten. Kadang-kala Satgas ini diperbantukan ke bencana sih. Kadang dulu waktu di Merapi butuh dapur umum, kita backup TNI dapur umumnya kurang personil, mengandalkan dari MTA. Bahkan ngambil peralatan dari Jakarta itu, ngambil di bandara itu kita ngirim ke bandara, Mas. Ngambil peralatan dari bandara Jogja pakai mobil TNI itu. Kemudian kalau SAR itu lebih ke search and rescue, pencarian dan pertolongan sih. Jadi biasanya merapatnya ke Basarnas. Nah kita sudah menjadi istilahnya, walaupun mungkin belum resmi ya, tapi istilahnya mitra. Ya bukan mitra, tapi kalau ada kita nginduknya ke Basarnas. Biasanya ada orang hilang, kemudian misalkan ada kecelakaan atau mungkin kaitannya longsor, ada orang hilang, tertimbun, biasanya kita mesti terjun. Bahkan kita pernah diminta, karena ini Jogja ke barat, ini ibaratnya daerah wilayah kita, wilayah operasi kita sampai ke Bumen. Dulu kita ngirimkan tim, kita kan punya SAR, kita kan punya LCR perahu karet. Perahu karet. Dan armadanya 2, kita pernah ngirim ke Kebumen, banjir waktu itu. Pernah tahun berapa itu? 2017 kan, 2016 itu longsor di Kebumen. Kemudian 3 tahun lalu kita ke gempa mana itu, Lombok sih. Nah kemudian kita pakai armada Hercules itu. Hercules itu ini yang baru pertama kita coba, akhirnya kita dapat jalan keluar. Kemudian ke Palu pas tsunami gitu, dan gempa. Jadi menarik sekali ya, ini banyak sekali hal yang bisa dilihat ataupun diulik dari Mas Bowo ini dengan sepak terjangnya di kegiatan SAR, Satgas ataupun Bankom seperti itu. Kalau sebenarnya berarti kegiatan-kegiatan yang ada di Jogja khususnya, ataupun mungkin lingkupnya MTA di seluruh Indonesia itu, dengan adanya SAR, Bankom dan Satgas itu semakin lama kan semakin ada harus semakin kompleks. Maksudnya mungkin pertama bisa kita sama-sama untuk menghandle suatu bencana katanya. Kemudian
karena setelah itu ada pelatihan seperti itu. Iya. Kalaupun ada bencana mendadak itu pripun nggih komunikasinya untuk ke personil gitu loh, atau memang ada personil yang khusus untuk kegiatan yang mendadak seperti, soalnya kan bencana kan tidak ada yang tahu seperti itu pripun Mas? Iya. Kalau kita kan punya yang namanya SAR itu kan siap kapan saja dan di mana saja. Bahasa ini disampaikan Ustaz almarhum Ustaz Sukino waktu di, kalau tidak salah waktu di Panguan itu, di mana itu, di klat pertama di Cangkringan sih. Jadi memang siapa saja anggota personel warga MTA Jogja khususnya yang ingin masuk SAR MTA DIY memang harus siap kapan saja dan di mana saja. Harus siap ditempatkan. Makanya ketika kemarin ada puting beliung itu, kita paginya langsung terjun, sorenya terjun. Kadang-kadang kalau misalkan malam ini harus berangkat banjir, ya berangkat. Kita memang komunikasinya, dan memang alhamdulillah teman-teman itu kita sudah siap. Dan ini sudah diuling dari Quran, yang berangkat, yang penting siap dulu. Masalah urusan apa itu belakang dapur misalnya itu nanti biasanya perwakilan yang ini. Misalkan kayak uang anak-anak biar liwat, kadang-kadang kan tidak semua anggota SAR itu kan ekonominya bagus. Tapi bahkan rata-rata hampir semua personil Satgas, SAR, Bankom, kemudian kontributor hampir semua bukan pegawai negeri. Jadi hampir semua pekerjaan. Makanya mereka juga siap. Kalau mungkin pegawai negeri belum tentu, karena kan mereka terikat. Nah ini orang-orang ini mungkin berkorban tenaga, waktu sih. Pakai nyawa mungkin gitu. Nah, ya kemudian yang pekerjaan kadang-kadang kan ada Satgas. Saya kan tahu anggota ini kemampuannya seperti saya kan tahu Mas. Jadi ini untuk besok makan nggak ada. Ya, adanya ya kerja ini untuk besok makan. Atau mungkin kerja sekarang untuk makan hari ini. Berarti doktrin-doktrin seperti penguatan-penguatan itu di dalam mungkin pendidikan ini ada nih seperti itu. Maksudnya selain mungkin pendidikan dalam arti teknisnya mungkin penyelamatan dan lain, doktrin-doktrin bagaimana pola pikir untuk siap seperti itu pasti ada nggak di pelatihannya itu? Kalau pelatihan justru itu ilmu seperti itu dari kemajlisan kita. Kita kan orientasinya kan akhirat. Jadi fisabilillah, ini pada sama ada dengan jihad. Jadi ini justru berbanding lurus dengan misi dan visi MTA. Jadi misi dan visi MTA kan belajar Al-Quran dan adil, mengamalkannya di keluarga dan di masyarakat. Nah, di MTA ini kan difasilitasi banyak sekali elemen-elemen yang ada di MTA itu kan ada protokol, ada Satgas, kemudian SAR, Bankom, kemudian protokoler, tim parkir, tim bebas rapi. Tapi kalau yang di Jogja kan baru 3 ini. Ada 4 tim kontributor ini. Nah, alhamdulillah perwakilan DI itu sangat terbuka sekali. Pokoknya ada yang dipandang memajukan warganya didukung. Ini luar biasa, ini kita punya perwakilan yang istilahnya maju dan istilahnya sangat mendukung. Karena setelah dia bukannya SAR ini, passionnya pada keluar semua masuk, udah seneng. Kemudian dibuka Bankom ini ternyata peminatnya juga banyak. Tahu nanti kalau dibuka tim parkir ini ya mungkin ya juga ada. Makanya ini semakin banyak elemen kan tentunya semakin menguatkan misi dakwah kita. Berarti memang jalur apa yang jalur MTA sebagai lembaga dakwah yang memang orientasinya ke akhirat, kemudian juga mengamalkan Al-Quran ataupun hadis kehidupan sehari-hari itu memang sangat sejalan dengan misi kemanusiaan seperti itu. Mungkin kita ke statement yang kedua ya. Ini panjang banget untuk statement yang pertama ini karena memang kegiatannya juga menarik, banyak, dan juga pengalaman dari Mas sangat luar biasa. Untuk yang kedua ini untuk mungkin setelah tadi itu berbicara tentang bagaimana Satgas, SAR, atau Bankom ataupun kontributor itu yang bentuknya keanggotaan nih, untuk pernah untuk yang Merapi itu pernah
jadi relawan di sana itu pripun kondisinya dulu itu? Oke. Jadi Merapi itu kita sudah pernah membackup Merapi itu sejak tahun 2006. 2006 sih. 2006 itu kita membuat posko kesehatan. Waktu itu kita punya dokter 2, dokter Kavi sama dokter Tommy. Nah, kemudian perawatnya tim dokter gigi juga ada, itu Mbak Nurul, kemudian dokter umumnya yang kuliah, itu masih kuliah semua waktu itu. Ada Mbak, lupa saya. Itu Asrama Putri yang backup. Itu waktu itu posko kesehatan berobat gitu. Itu di Wonokerto sama di Kerto di Turi. Ya, dulu pernah tapi itu namanya ya posko kesehatan MTA itu tahun 2006. Kemudian satgasnya waktu itu juga turun untuk pengamanan di sekitar kecamatan. Kemudian tahun 2010, nah ini letusan luar biasa. Nah, itu kemudian ini malah justru yang 2010 ini instruksinya malah justru dari Alstar untuk mendirikan posko. 2010 waktu itu lewat Ustadz Widi Hartanto, kemudian Ustadz Widi nelpon saya untuk segera dikondisikan posko. Kemudian saya koordinasi dengan pusat, teman-teman sudah dulu itu komunikasinya lewat SMS Mas. Belum SMS itu malah lebih cepat. Jadi dulu ada grup SMS, dulu kan ada gratisan SMS waktu itu ribuan. Begitu SMS itu langsung udah siap mendirikan posko di sana. Malamnya itu Ustaz, persiapan waktu itu selalu dikawal Ustaz. Mulai dari bendera nih wis dong le, spanduknya wis dong le, dapur nomor, siap Ustaz. Akhirnya paginya kita sudah, malamnya jam 2 itu saya dengan almarhum. Nah, almarhum Ustaz Yusri itu yang selalu mendukung MT Ketua Cabang Pakem yang sekarang sudah almarhum. Itu yang istilahnya pokoknya jujukannya sana kalau ada Merapi meletus itu sudah jam 2 berdiri, kemudian dari Solo datang bawa tenda, itu kita cari tempat sekitar jam 2 tepat itu posko sudah berdiri. Soalnya ini gerak cepat ya, dan berarti memang banyak hal yang jam 7 instruksi, jam 2 posko sudah berdiri. Itu termasuk yang di gempa dulu, gempa 2006 itu posko kita termasuk posko pertama waktu di Jogja, seluruh DIY. Karena waktu itu kan hari libur. Libur. Nah, waktu itu koordinasi dengan Pak Sri Mul, ya udah segera didirikan. Saya nyari lokasi posko itu sama Pak Heri. Pak Heri karena lokasi yang paling parah kan di sana. Akhirnya dapat di Bundong. Kemudian tempatnya siap, komunikasi dengan perwakilan waktu itu dengan Pak Sri Mul. Saat Imut waktu itu kan di Boyolali, orang ngerti yang gempa. Mungkin kerasa aja, cuma nggak mungkin sedasar itu kalau yang ada di Jogja seperti itu. Itu langsung didirikan, di backup dari kalau gini mungkin kita mengandai, dalam arti mungkin saya juga belum pernah keadaan bencana yang apalagi bertugas di bencana gitu. Keadaannya itu kan memang sangat diperlukan proses harus fokus. Walaupun lelah, dalam arti kan beda dengan ketika menjadi korban dengan petugas kan harus tenang, harus gitu. Itu ketika bencana-bencana seperti itu, apa pesan untuk yang relawan, mungkin relawan MTA seperti itu untuk saran MTA atau pribon itu, maksudnya apakah gimana bisa menguatkan teman-teman yang ada di dalam, soalnya kan posisi bencana dan harus bekerja seperti itu pribon, pesan-pesannya ketika di lapangan itu, soalnya kan berbeda ketika kegiatan SAR mungkin hanya pelatihan, tapi kalau bencana itu kan lebih real, lebih itu pribadi penguatannya. Kalau di bidang evakuasi kita kan punya SAR, kita sudah dilatih dari Basarnas kan, mulai dari safety-nya, kemudian dari APD-nya, kemudian cara penanganan baik itu korban maupun mungkin pokoknya di lokasi bencana harus bagaimana, apa yang harus dilakukan kita sudah
Insya Allah materinya sudah, walaupun mungkin belum sempurna, insya Allah sudah punya bekal lah. Misalkan kalau di Merapi kita sudah punya alat lengkap. Sekarang ini kita sebenarnya posko Merapi posisi on fire, jadi posisinya istirahat, tapi ketika harus sudah langsung merapat ke sana. Karena kan ini belum dibubarkan, ini posko MTA Merapi yang edisi terakhir ini kan belum dibubarkan. Jadi kalau untuk teman-teman yang bagian evakuasi kan ada SAR ini, insya Allah alatnya sudah lengkap, mulai kemudian kacamata, helm, sepatu bootnya, kemudian kaos tangan. Misalkan ada suatu evakuasi ke lokasi istilahnya lingkar Merapi, kita juga APD lengkap, termasuk misalkan evakuasi banjir di kita juga peralatannya lengkap, ada namanya pelampung, kemudian ada ya macam-macam. Berarti ini sangat maksudnya selain didukung dengan mungkin kesediaan, maksudnya kesediaan dari personil, juga dari mungkin peralatan juga sangat sangat membantu untuk evakuasi. Karena memang ketika di lapangan itu kan kita membutuhkan itu untuk mengevakuasi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nih, Mas, ini mungkin pertanyaan pamungkas nih. Mungkin ada pesan buat untuk beberapa mungkin ada pemuda-pemuda di MTA khususnya di Jogja ini untuk yang mau masuk ataupun yang bagaimana tuh bisa lebih mau untuk kegiatan seperti ini. Sebenarnya kan ini kegiatan yang bagus, dalam arti memang kemanusiaan, kemudian sejalan dengan dakwah itu pribun. Mungkin ada pesan untuk yang mau masuk ke SAR, Satgas ataupun Bankom seperti itu. Jadi underbone-nya dari sebenarnya ada satu elemen lagi yang belum saya sampaikan, ya ini baru hangat-hangatnya, yaitu namanya tim ambulan. Tim ambulan itu istilahnya kalau ada warga kita yang sakit dijemput ambulan kita. Masuk. Nah, untuk masuk ke sana ini kan underbone-nya dari elemen-elemen MTA di Jogja, baik Satgas, SAR, Bankom, kemudian tim ambulan, kontributor, ini kan underbone-nya kan pemuda, Mas. Nah, makanya ini ketua pemuda Jogja atau itu harus bisa jeli melihat anggotanya. Oh, kamu diarahkan, kita cocokin yang, karena ini menyangkut regenerasi juga, untuk bisa untuk mengarahkan. Oke, kita senengnya yang bangsa sarung ngesar dan sebagainya, arahkan ke SAR. Biasanya kadang-kadang saya sering suruh nge-share, biasanya dulu Mas Heri itu tolong di-share sama si Arab melu diklat sama teman-teman pemuda, biasanya tak suruh nge-share di grup. Nah, ini apa itu diarahkan supaya sehingga betul-betul di MTA itu orang ngaji terus kegiatannya orang ya teko macis mulai, tapi di sana itu di MTA Jogja ini banyak apa itu kegiatan yang nanti bisa mengasah kemampuan kita, bisa menambah pundi-pundi amal kita di akhir, karena kan ini investasi. Nah, cuma ini kan pesan dari saya itu bagaimana kita kan membawa nama MTA sehingga yang betul-betul dipesankan beliau baik perwakilan maupun Ausari adalah menjaga nama baik MTA. Jangan sampai nanti kita ikut SAR malah menjadi kontraproduksi, istilahnya kontra dakwah. Jadi malah orang dakwah ini malah ngelak. Sebenarnya dengan media-media seperti ikut Satgas, ikut SAR itu kan sebagai media untuk pengembangan diri, di samping mungkin mengaji ataupun bekerja ataupun kuliah seperti itu. Jadi ini mungkin jadi salah satu bentuk inspirasi untuk mungkin anak-anak muda yang ada di Jogja, khususnya warga MTA yang kegiatannya itu mungkin kok saya masih gini-gini aja. Nah, bisa menjadi suatu solusi untuk ikut di kegiatan-kegiatan yang ada di MTA. Kita banyak sekali kegiatan di MTA, termasuk yang mungkin yang dibidangi oleh Mas Bowo, ya ada Satgas, SAR, ataupun Bankom, ataupun kontributor. Jadi monggo pemuda sebagai penerus bangsa, sebagai generasi penerus yang akan meneruskan Mas Bowo seperti ini. Jadi mungkin suatu hari nanti
ketika nanti mungkin ada regenerasi bisa menggantikan Mas Bowo sebagai komandan seperti itu. Mungkin itu Mas Bowo, terima kasih untuk waktunya. Kita kembali lagi mungkin di untuk narasumber selanjutnya. Saya Muhammad Ria Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.